Sebuah tragedi besar. Yang memakan banyak korban jiwa. Mengakibatkan banyak kerugian. Merusak ekosistem kehidupan. Tragedi besar apakah yang dimaksud? Maaf ya, kurang tahu. Apa ya kak? Kurang tahu tuh kak, gimana ya? Menurut gua itu bencana kayak ketidaksengajaan gitu, dan dampaknya juga sangat besar di bidang materi dan non materi, dan sampai saat ini dampaknya juga masih ada. Kayak tempat kejadian itu gak bisa ditempatin lagi dan dihuni lagi sama manusia. Menurut gua gitu sih. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на лавном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Tragedi Chernobyl diawali dari rencana pembangunan mega proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Soviet. Pada saat itu, Kementerian Energi dan Kelistrikan Uni Soviet memberikan tanggung jawab kepada Brukhanov sebagai pemimpin proyek tersebut. Target pembangunan mega proyek itu adalah membangun 4 reaktor nuklir dengan muatan 1000 megawatt yang dimulai pada tahun 1977. Namun, pada tanggal 26 April 1986, tepatnya pada pukul 1:30 dini hari, terjadi ledakan dari reaktor nomor 4 Chernobyl yang berada di kota Pripyat, Ukraina, yang pada saat itu masih menjadi negara bagian dari Uni Soviet. Sebelum terjadi ledakan, Brukhanov menyerahkan tanggung jawabnya kepada Dyatlov karena untuk sementara tidak berada di lokasi proyek. Atas perintah Dyatlov, uji coba dilakukan dengan mematikan sistem otomatis yang dapat menghambat penurunan daya. Hal ini mengakibatkan ketika uji coba dilakukan, tenaga reaktor hanya 200 megawatt. Padahal, untuk melakukan uji coba dibutuhkan daya reaktor minimal 700 megawatt. Hal ini membuat daya listrik untuk memompa air pendingin reaktor berada di bawah daya minimal. Akibatnya, panas berlebih muncul pada reaktor nomor 4 Chernobyl yang mencapai 33.000 megawatt termal, sehingga saluran bahan bakar reaktor pecah. Tak berselang lama, terjadi ledakan hebat pada reaktor nomor 4 Chernobyl yang seketika menewaskan 28 pekerja. Ledakan ini menyebarkan material radioaktif dan disertai dengan kebakaran selama 1 minggu penuh. Meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl atau dikenal dengan istilah tragedi Chernobyl menjadi salah satu bencana lingkungan terburuk yang pernah terjadi di dunia, baik dihitung dari biaya kerusakan maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tragedi Chernobyl mengakibatkan radiasi yang sangat tinggi dan penyebaran radiasi yang begitu luas mencapai 200.000 km persegi dengan tingkat radiasi di atas ambang batas hingga tidak dapat terdeteksi oleh detektor radiasi. Radiasi tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem yang sangat parah dan merusak berbagai keanekaragaman hayati.
Berdasarkan laporan World Health Organization, diketahui bahwa pada hari pertama tragedi ini, sekitar 1.000 staf dan pekerja darurat terpapar radiasi tingkat tinggi. Sebagian besar dari mereka meninggal akibat radiasi yang terpapar pada seluruh tubuh. Hingga akhir 2005, tercatat sekitar 4.000 kasus kanker tiroid yang disebabkan karena kontaminasi dari kecelakaan Chernobyl. Sedikitnya 9 dari mereka meninggal dunia. Radiasi nuklir akibat ledakan juga menyebabkan penyakit leukemia pada para pekerja dan penduduk yang terkontaminasi. Saat ini, suksesi secara alami di kawasan Chernobyl bertransformasi cukup signifikan. Para peneliti menemukan peningkatan populasi satwa-satwa langka di zona larangan Chernobyl. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena ketiadaan manusia di lokasi larangan, sehingga perburuan liar berkurang. Meskipun begitu, peneliti menemukan kandungan radioaktif pada tumbuhan dan satwa langka di lokasi tersebut dengan level yang masih sangat tinggi, melebihi ambang batas. Tragedi Chernobyl terjadi karena kelalaian manusia. Kelalaian itu juga didorong dari keegoisan Dyatlov sebagai pemegang tanggung jawab atas proyek pembangkit listrik tersebut saat Bryukhanov tidak ada di tempat. Dyatlov memaksakan pengujian reaktor nomor 4 Chernobyl demi kepentingan karirnya. Tragedi Chernobyl dapat menjadi bukti nyata bahwa keegoisan dan keserakahan manusia seringkali menguasai sistem kerja yang ada saat ini. Oleh karena itu, tragedi ini memberikan pelajaran untuk perencanaan ke depan bahwa dengan alasan apapun, para pekerja tidak boleh memaksakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan proyek atau uji coba apapun. Pertimbangan yang lebih matang dan berlandaskan kepentingan atau keselamatan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek. Penanaman nilai-nilai kebermanfaatan dari suatu pekerjaan di dalam sistem kerja saat ini juga harus dilakukan agar tujuan dari bekerja tidak dikuasai oleh keserakahan semata.